warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, seperti biasa saya minta tolong untuk disiapkan dan juga dipimpin berdoa oleh salah satu ketua kelas. Boleh maju silahkan untuk memimpin. Berdoa mulai. Pada kesempatan kali ini, Bu Ayu akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya. Namun sebelumnya Bu Ayu ingin bertanya kepada kalian, apakah semuanya dalam kondisi yang sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Bu Ayu hari ini juga ingin ngecek perasaan kalian terlebih dahulu. Saya minta dari deret yang ujung, yuk yang depan maju. Perasaanmu hari ini yang mana? Nah. Oke, Zidan ini ya. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Ayu akan memberikan layanan bimbingan klasikal bidang karir dengan tujuan supaya nanti kalian ini kan sudah kelas 3. Nanti setelah ini kalian mampu merancang ya, mampu mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja, karena nanti banyak sekali hal-hal yang perlu kalian persiapkan ketika nanti kalian memasuki dunia kerja. Ya, namun sebelumnya Bu Ayu ingin memberikan pretest awal terlebih dahulu untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi yang akan saya berikan ini. Perhatikan kembali. Jadi pada pertemuan kali ini adapun tugas dan tanggung jawab yang harus kalian lakukan nanti adalah mengikuti, memperhatikan dengan baik dari awal sampai akhir proses kegiatan layanan kita pada hari ini. Ya. Nah, kemudian nanti langkah-langkah dari kegiatan kita, nanti untuk yang pertama Bu Ayu akan memberikan pengantar materi terlebih dahulu. Nanti saya harapkan kalian nanti bisa memperhatikan dengan baik. Terus kemudian nanti Bu Ayu juga akan menyajikan video-video yang kalian harus analisis. Kemudian nanti juga kalian akan saya bentuk menjadi kelompok untuk membuat proyek. Adapun nanti waktu kita dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah 2 jam pelajaran. Nah, topik layanan yang nanti akan Bu Ayu sampaikan yaitu persiapan dalam memasuki dunia kerja. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ada dulu yang ingin bertanya? Sudah paham ya? Baik, berarti kita sudah mulai ya untuk masuk kepada materi inti kita ya. Oke. Nah, bisa dilihat materi kita persiapan memasuki dunia kerja. Nah, saya tayangkan gambar foto itu, ada yang kenal? Coba jelaskan, salah satu yuk yang menganalisis. Jadi bisa diterima saja di perusahaan yang bagus karena selama sekolah Mas Hendri sudah memiliki jiwa disiplin, dia mengikuti kegiatan taruna. Ya, betul. Jadi betul ya yang disampaikan oleh temanmu ya. Mungkin kalian juga melihat lagi ini, tapi sudah lulusan beberapa tahun yang lalu. Proses menuju dunia kerja, saat ini tidak mudah. Banyak usaha dan persyaratan yang diminta oleh perusahaan terhadap calon tenaga kerja. Mendapatkan pekerjaan menjadi mudah apabila calon tenaga kerja memiliki kompetensi atau kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa cari kerja itu susah-susah gampang. Susah itu menjadi susah apabila apa? Kalian tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki skill. Akan jadi mudah ketika kalian memiliki kompetensi, memiliki skill, bisa mempersiapkan dengan baik, itu insya Allah nanti mudah. Next ya.
Nah, kira-kira kalian tahu nggak faktor yang menyebabkan orang itu biasanya kesusahan atau kesulitan mencari pekerjaan? Kurang berani, pintar. Ada lagi? Malas, mager, tadi ada yang bilang itu. Pemalu. Tidak percaya diri, ya ada. Kurang saja, ada lowongan nanti saja, gitu ya. Ada enggak yang kayak gitu? Kelas ini enggak ada ya? Semoga kelas ini tidak ada. Nah, jadi sikap mental itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika nanti kalian akan memasuki dunia kerja. Selanjutnya, nah untuk mempersiapkan diri yang harus dipersiapkan apa? Ya, CV itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini nanti berkaitan dengan proyek yang akan kalian buat juga. CV, tahu nggak? CV, betul, daftar riwayat hidup. Nah, CV itu daftar riwayat hidup. Jadi itu nanti contohnya seperti itu, ya, keterkaitan dengan proyek kalian. Tapi nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian apalagi? Mempersiapkan diri dalam interview kerja. Seperti video yang telah ditayangkan, yang sudah pernah kalian lihat. Interview kerja itu juga akan menentukan kalian untuk bisa diterima bekerja atau tidak. Ketika interview kerja itu biasanya gimana? Boleh enggak datang terlambat? Nah, interview kerja, interviewmu jam 10, berarti kamu harus jam setengah 10 itu sudah harus datang. Ya, supaya menghindari keterlambatan. Kemudian membawa kurikulum vitae seperti tadi, kurikulum vitae daftar riwayat hidup yang berisi riwayat pendidikanmu, yang berisi kompetensi atau keahlianmu, ya. Terus kemudian berpakaian rapi. Kalau misalkan kalian interview kerja, pakaianmu enggak rapi, kira-kira bagaimana? Ada yang mau tanya enggak? Ya, ya silakan. Yuk, boleh. Pengertian good looking. Nah, jadi good looking itu tidak sebatas penampilan kalian yang ganteng atau cantik, tapi lebih kepada keluasan kalian. Ya, cara berpakaian yang baik, kemudian penampilan yang baik, rambutnya tidak gondrong, mengenakan sepatu yang rapi, kukunya juga tidak panjang-panjang. Nah, contoh ini ada. Ya, jadi tuh kalau dilihat itu luas gitu loh, enak, itu good looking. Kalau misalkan ganteng itu kan sudah bawaan dari sononya ya, sudah anugerah dari lahiriahnya ya. Tapi kalau good looking itu bisa bisa kalian buat diri kalian menjadi sosok seorang yang good looking. Paham? Paham, baik. Yang selanjutnya yaitu saya akan membagi kelas kalian menjadi 4 kelompok. 2, 3, 4. Oke, kelompok 1 bergabung dengan yang 1 di sebelah sana, kelompok 2 bergabung dengan yang 2 di sebelah sini, kelompok 3 bergabung dengan yang 3 sebelah sini, dan kelompok 4 bergabung dengan yang mendapatkan jatah 4 di sebelah sini. Oke, jadi kelompok ini nanti kalian akan mengerjakan sebuah proyek ya. Ini dalam satu kelompok. Tapi sebelum mengerjakan proyek ini nanti proyeknya tertuang dalam LKPD. Silakan ini kalian nanti didiskusikan. Kemudian dalam mengerjakan kalian boleh mencari sumber referensi atau sumber bacaan dari internet.
Jadi nanti untuk proyek yang harus kalian kerjakan yaitu membuat surat lamaran kerja dan kurikulum vitae menggunakan Canva. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 nanti membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Yang kelompok 3 dan kelompok 4 nanti kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi nanti di situ kalian bebas memilih template dan desain yang ada pada Canva sesuai dengan kreativitas kalian, atau kalau mau dimodifikasi, mau diinovasi, ditambah boleh sekreatif kalian. Buat semenarik mungkin. Nah, adapun proyeknya nanti dikerjakan di rumah secara berkelompok sesuai dengan kelompok tadi yang sudah ditentukan. Nanti ketika ada pertanyaan, kalian boleh WhatsApp. Untuk tugas besok, kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian beserta dengan proyeknya. Jadi besok maju per kelompok, menampilkan presentasi, kelompok yang lain menanggapi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Pagi. Ya, kita berjumpa lagi hari ini melanjutkan dari pertemuan kita hari kemarin mengenai layanan bimbingan klasikal yang Bu Ayu sudah pernah berikan kemarin. Semangat pagi. Pada SMK. Bina utama. Belum mengawali pembelajaran pagi hari ini, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat dan disiapkan dulu. Persiapan duduk. Siap. Dipersilakan. Terima kasih. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini nanti untuk materinya masih sama, melanjutkan dari materi yang hari kemarin. Adapun nanti kita akan presentasi ya. Baik, jadi hari ini nanti kita melanjutkan kegiatan pada hari kemarin. Layanan ini masih sama tujuannya dengan kemarin, yaitu supaya nanti kalian semuanya mampu mempersiapkan hal-hal yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk dipersiapkan sebelum kalian memasuki dunia kerja. Nah, adapun nanti langkah-langkah dari kegiatan yang akan kita lakukan kemarin, karena kita sudah banyak untuk berdiskusi dan kemudian sudah ada paparan juga mengenai materi apa saja yang harus dipersiapkan. Sekarang kalian akan mempresentasikan proyek. Jadi nanti tugas kalian yaitu maju dari kelompok per kelompok, kemudian dari yang kelompok lain memberikan masukan dan juga saran dari teman yang kelompoknya sedang maju ke depan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Siap. Semuanya sudah siap? Kita mau memasuki ke dalam tahap inti kita? Sudah siap ya? Oke, silahkan dari kelompok mana dulu ini yang akan maju? Kelompok 4. Oke, siap. Silahkan yang dari kelompok 4 bisa maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Caksono. Saya dari kelas 12 TTSN 2 yang terdiri dari 6 orang. Kami dari kelompok 4. Yang pertama Aditya Bagus Wibowo, yang kedua saya sendiri Aditya Bayu Caksono, yang ketiga Haris Sarifudin, yang keempat Julian Norsihab, yang kelima Yogi Bagus dan Diahul Haq. Di sini kelompok kami mau mempresentasikan tugas proyek persiapan dunia kerja. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Adit. Yang pertama, pekerjaan yang relevan dengan jurusan TPSM yaitu mekanik kendaraan, berwirausaha, marketing otomotif, jurnalis otomotif, dosen, teknik dan operator pabrik, perancang dan teknis mesin, dan masih banyak lainnya. Yang kedua akan dibacakan oleh Mas Siap. Ada beberapa faktor penyebab kesulitan mendapatkan pekerjaan, yaitu malas, tidak percaya diri, pemalu, tidak mau berusaha, menunda-nunda kesempatan, dan kurangnya persiapan. Dan selanjutnya akan dibacakan sama Dian. 3. Sumber informasi pekerjaan dapat didapatkan melalui media sosial, informasi dari sekolah atau PKK, dari teman atau saudara, dan iklan media cetak yang disebut brosur. Yang keempat akan dibacakan oleh Haris Sarifudin. Soft skill yang dibutuhkan untuk terjun di dunia kerja. Yang pertama, tanggung jawab. Yang ketiga, ramah. Yang keempat, jujur dan mudah beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan maupun teman-teman di sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuki. Yang perlu dipersiapkan sebelum melamar pekerjaan yaitu kebutuhan jasmani, mental, berpenampilan rapi, persiapan CV, dan surat lamaran kerja. Selanjutnya teruskan. Baik, terima kasih. Di sini kami mau memperlihatkan dari diskusi kami, yaitu surat lamaran kerja. Untuk teman-teman silakan menanggapi hasil tugas kami. Nah, baik, ayo ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 4 ya? Iya. Oke, silakan Mas. Ya, sedikit koreksi. Untuk desainnya itu terlalu polos, jadi daya tariknya itu sangat kurang. Untuk desainnya lebih ditingkatkan lagi agar daya tarik lebih menarik. Baik, terima kasih masukannya. Mungkin yang lain? Oke, Mas Iya. Ya. Ya, silakan. Ya, untuk surat lamaran kerja dari kelompok 4 sudah cukup rapi, lengkap, dan mudah dicermati. Terima kasih. Yang lain? Ya, lagi. Oke. Sama seperti kelompok 2 dan kelompok 3, cuma itu kurang desain saja ya Bu, itu saja Desainnya ya. ya. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya. Nanti kami akan memperbaikinya. Oke. Kemudian ada juga masukan dari Bu Ayu ya. Jadi dari apa proyek yang sudah dikerjakan oleh kelompok 4 ini sudah bagus ya. Walaupun ini masih terkesan polos, tapi untuk isinya paling tidak kurang lebih seperti ini. Jadi nanti bagi kalian yang mau membuat pun nanti bisa seperti ini untuk cara pembuatannya. Kemudian yang perlu ditingkatkan memang betul tadi desainnya. Mas Indra tadi bilang betul ini desainnya perlu tambah lagi supaya lebih menarik. Mungkin nanti bisa diberi seperti warna-warna atau template-template yang lebih menarik di Canva, kan banyak ya, supaya bagi HRD yang mungkin melihat nanti tertarik untuk membaca. Nah, kalau mau dibaca pertama udah tertarik dulu kan minat untuk membacanya. Itu gambaran kurang lebihnya. Kemudian untuk presentasinya juga sudah bagus ya tadi. Untuk yang perlu ditambahi apalagi ya, untuk nomor HP sudah lengkap, mungkin ini sudah cukup kalau untuk isinya, hanya desainnya saja gitu. Oke, dilanjutkan Mas.
Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algana Rial Ramadhani dari kelas EDSM 2, dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari kelompok 1. Di sini presentasi dari kelompok 1 ialah persiapan menghadapi dunia kerja. Di kelompok kita ada 6 anggota, yaitu 1. Muhammad Jidan Maulana, 2. Muhammad Rizky Asifa, 3. Ahmad Khairul Ridwan, 4. Muhammad Agustian Cahya, 5. Muhammad Ramadhani, dan 6. Amirana Dia Ramadhani, yaitu saya sendiri. Sini saya akan menyebutkan pekerjaan yang relevan dengan jurusan EDSM. Menarik menggunakan matematika. Sini kita sudah membuat surat kurikulum fintech yang kelas 2. Ini adalah kurikulum fintech yang kita buat dari kelompok 1. Apakah ada kekurangan atau masukan dari kalian? Bayu evaluasi dari kelompok-kelompok yang sudah maju ini tadi sudah bagus semua ya. Cuma nanti ada beberapa hal yang harus ditambahi atau yang harus diperhatikan ya. Itu usahakan jika kalian nanti membuat desain, ini kan tadi sudah ada beberapa desain ya yang Bu Ayu lihat, yang kita semua lihat ya. Ada yang sudah menggunakan template, ada yang tadi belum menggunakan template, ada yang masih biasa. Nah, kenapa sih surat lamaran dan juga kurikulum kita ini harus dibuat menarik? Karena nanti ketika HRD menerima setumpuk lamaran, itu kan pasti surat lamarannya kan banyak sekali ya, tidak hanya 1 atau 2 orang yang melamar pekerjaan, namun banyak sekali. Nah, ketika surat kalian biasa saja mungkin tidak terlalu menarik perhatian bagi HRD untuk melihat. Saya contohkan, ini Bu Ayu pakai kertas biasa seperti ini, dan juga ini ada kertas yang modelnya warna-warni seperti ini. Ketika kalian tidak tahu ini kertas apa ya, dua-duanya sama-sama kalian tidak tahu dan kalian belum membaca, pertama yang menarik perhatian kalian mana ketika ini bentuk? Jangan lupa kalian harus menuliskan apa. Tadi banyak yang kelupaan, banyak yang kelewatan. Apa? Skill atau keterampilan. Harus ditulis kemampuan apa saja yang kamu bisa ditulis. Silakan anak-anak dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua ini, silakan disimpulkan atau direfleksi. Dia, oke, siap. Mas siapa namanya? Oh, Mas Indra.
kita jadi lebih tahu tentang dunia kerja, terus jadi lebih tahu tentang tata cara membuat lamaran pekerjaan, tata cara tentang membuat keterangan hidup. Jadi pembelajaran bagi kita itu sangat beruntung banyak. Ya, berarti banyak manfaatnya ya. Alhamdulillah. Oke, siap Mas Afir. Silakan berdiri disampaikan. Dari kegiatan kemarin saya dapat pembelajaran untuk membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Jadinya saya lebih tahu supaya nanti kedepannya bisa lebih detail sama lebih rinci buat surat lamarannya. Oke, terima kasih Mas Afir. Silakan berikan tepuk tangan. Itu tadi kesimpulan dari teman-teman kalian ya. Jadi Bu Ari juga mengharapkan setelah kegiatan ini nanti kalian bisa menyiapkan hal-hal yang perlu atau yang dibutuhkan ketika nanti kalian akan melamar pekerjaan. Dan nanti tidak hanya terbatas sampai di sini. Nanti barangkali ada yang mau konsultasi juga boleh secara pribadi, gitu ya. Ini penilaian hasilnya, silakan diisi dari HP kalian. Saya minta tolong diisi. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan HP-nya disimpan lagi. Terima kasih semua anak-anak. Ini kegiatan kita sudah selesai. Walaupun sebenarnya tidak hanya selesai atau berhenti sampai di sini, tetapi nanti kita masih bisa tetap bertemu ya untuk konsultasi. Itu ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Semoga apa yang sudah kita pelajari dari 2 kali pertemuan ini, dari layanan dunia klasikal yang sudah diberikan, kalian dapat mengambil manfaat sebagai bekal dalam persiapan kalian menghadapi dunia kerja nantinya. Ya, saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.